Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama, bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi diri dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain, karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutuskan penyebaran virus corona, antara lain masker kain, masker bedah, dan masker N95 atau KN95. Menggunakan masker sangat efektif dalam pencegahan virus corona. Selain itu, cuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Untuk saat ini, pemerintah sangat gencar untuk mengkampanyekan pemakaian masker, mulai dari sanksi sosial hingga materi. Masker juga dikenal alat pelindung diri sebagai alat pelindung diri. Masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Berikut adalah panduan menggunakan masker yang benar. Pertama, pastikan Anda telah mencuci tangan Anda dengan benar. Jika Anda menggunakan masker bedah seperti yang saya pakai, pastikan sisi luar adalah yang berwarna dan sisi dalam yang berwarna putih. Yang kedua, pastikan tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Yang ketiga, pastikan masker menutupi hidung dan mulut seperti ini dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Lekukan strip logam ini mengikuti lekukan hidung hingga tidak ada menyisakan lubang. Yang keempat, hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepaskan masker yang tengah ini. Buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan Anda hingga bersih setelah menggunakan masker. Maka, mari perbaiki cara kita dalam menggunakan masker. Tetap gunakan masker dengan benar dimanapun dan dalam situasi apapun, kecuali saat makan, karena masker memang harus dilepas pas makan. Termasuk di saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita harus tetap menggunakan masker. Perhatikan pula dalam memakai dan membuang masker, karena masker ini termasuk limbah sekarang. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan seringkali diremehkan hingga dilupakan. Namun, tahukah Anda bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membuat sebuah kampanye global untuk menyatakan setiap tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Begitu banyak penyakit yang dapat ditularkan seperti penyakit saluran pernapasan, diare, infeksi, cacing, dan penyakit kulit. Dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 16-25%. Terlebih dalam era pandemi sekarang, yaitu COVID-19, pemerintah telah mengkampanyekan pentingnya cuci tangan sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dijalankan setiap orang dimanapun berada. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk kita perlu mencuci tangan? Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC dan Kementerian Kesehatan kita, berikut adalah saat-saat kita perlu mencuci tangan. Yang pertama, sebelum, saat, dan sesudah menyiapkan makanan. Yang kedua, sebelum dan setelah makan. Yang ketiga, untuk perempuan sebelum menyusui bayi. Yang keempat, sebelum dan setelah mengasuh seseorang yang di rumah sakit. Yang kelima, setelah buang air. Yang keenam, setelah batuk atau bersin. Yang ketujuh, setelah menyentuh sampah. Dan yang kedelapan ialah setelah beraktivitas seperti mengetik, menyentuh uang, hewan, dan berkebun. Apakah Anda tahu bahwa untuk mencuci tangan secara menyeluruh, Anda perlu waktu sekitar 40 detik hingga 1 menit, atau kira-kira selama menyanyikan lagu selamat ulang tahun 2 kali, agar benar-benar bersih,
Anda mungkin menyanyikan keras-keras, namun ini adalah pengingat yang bermanfaat bagi Anda untuk memanggil waktu yang Anda perlukan untuk mencuci tangan Anda. Tidaklah semudah mencuci tangan dengan membasuh tangan aja. Tapi, mencuci tangan itu perlu membasuh tangan dengan bersih, mengoleskan pencuci tangan, menggosok dengan cepat dan membilasnya kembali. Kebersihan tangan yang baik bisa secara signifikan mengurangi penyebaran bakteri dan kuman berbahaya lainnya yang bisa menyebabkan diare, muntah dan infeksi berbahaya lainnya atau penularan virus COVID-19 ini. Berikut 8 langkah untuk menyempurnakan teknik mencuci tangan Anda. Yang pertama, basahi tangan Anda dengan air yang mengalir, yang bersih dan hangat tentunya. 2. Pakai sejumlah kecil sabun. Yang ketiga, menggosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. Yang keempat, gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela jari. Bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku-kuku Anda dengan cara menggosoknya seperti ini. Gosok bagian belakang setiap tangan atau punggung tangan ya. Berikutnya, cuci dengan air bersih yang mengalir. Yang kedelapan ialah yang terakhir, keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Dengan banyak hal yang terjadi, mudah untuk lupa mencuci tangan. Ayo, mari coba membuatnya rutin dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi meminimalisir potensi penularan COVID-19, pemerintah menghimbau untuk melakukan physical distancing atau pembatasan sosial. Physical distancing atau pembatasan fisik adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia. Kenapa penting? Memperlambat laju dan jumlah infeksi virus corona lewat social distancing sangat penting agar tidak membebani rumah sakit, di mana dapat menyebabkan sejumlah besar pasien yang sakit kritis tidak menerima perawatan yang menyelamatkan jiwa. Proyeksi yang sangat realistis ini menunjukkan bahwa apabila kita tidak menerapkan physical distance yang ketat setiap harinya, rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan kita tidak akan mampu menangani kemungkinan lonjakan pasien. Dan apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan selama menjalani social distance atau physical distancing berarti menjaga jarak antar manusia dengan menghindari pertemuan besar atau kerumunan. Idealnya, seseorang yang menerapkan physical distancing menjaga jarak dengan orang lain dengan radius 6 kaki atau 2 meter. Dengan melakukan physical distancing ini, kita sebaiknya tidak berpergian ke pusat perbelanjaan, bioskop, atau stadion olahraga. Physical distancing juga diterapkan dengan membatalkan acara yang dapat menarik perhatian banyak orang. Penerapan hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyebaran penyakit di masa pandemi ini, yaitu penyakit COVID-19. Namun, menjalankan atau melakukan physical distancing atau membatasi jarak fisik bukan berarti tidak melakukan kontak sosial. Dengan bantuan teknologi sekarang ini, kita masih dapat terhubung dengan orang lain, rekan kerja, hingga belajar dengan teman-teman kelas melalui pembelajaran daring. Itu saja. Ingat, tetap menerapkan protokol kesehatan selalu yang dari pemerintah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Lantas, apa alasan setiap orang harus menjalani vaksin COVID-19 ini? Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 ini. Lalu, mengapa vaksinasi COVID-19 ini sangat penting? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi.
Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Pentingnya untuk tetap menjaga daya tahan tubuh, vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk Anda selalu mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, Anda juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungnya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Ayo, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila Anda masih memiliki pernyataan atau pertanyaan seputar vaksin COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.